Selamat pagi. Ini merupakan video tutorial atau artikel dari tugas komunikasi data yang kedua, yaitu tugasnya adalah buatkan artikel untuk pembagian IP dan setting IP serta jelaskan tentang ICMP. Jadi ICMP. Pertama-tama saya jelaskan dulu tentang pembagian IP serta ICMP. Nanti terakhir dari video ini, akhir dari video ini adalah setting IP. Oke. Artikel untuk pembagian IP sendiri sebenarnya sudah pernah saya lakukan di blog saya sendiri, blog pribadi saya sendiri, yaitu catatanonline.com. Untuk pembagiannya kita bisa menggunakan subnetting. Jadi kita sebelum melakukan instalasi jaringan, kita lakukan pemetaan dulu. Pemetaan itu dengan cara membagi IP, dalam arti dalam satu ruangan berapa IP yang kita butuh gitu. Misalnya dalam satu ruang server hanya terdiri dari 8 atau 10, itu kita bisa gunakan subnet berapa dengan IP berapa. IP sendiri ada terbagi kelas-kelas IP, ada kelas A, B, dan C. Pada umumnya kita biasa menggunakan kelas IP C, yaitu 192.168 1.sekian-sekian. Nah, biasa untuk penghitungan subnetting kita buka saja di blognya saya, jadi tanpa saya ketik juga sebenarnya sudah ada ya. Kita biasa kenal dengan subnet /24. /24 itu berarti subnetnya adalah 255.255.255.0. Nah, dalam perhitungannya yang harus kita ingat adalah jumlahnya ada 8, 128, 64, 32, 16, 84, 21. Ini acuan kita dalam perhitungan nanti. Kita ambil satu contoh kasus. /24 yang biasa kita pakai adalah kelas B. 24 itu didapat dari hasil 8 tambah 8 tambah 8. Jadi perhitungan subnetting itu kita menggunakan 8 bit. Oke, jadi subnet yang didapat adalah sekian. Nah, hitungan ini didapat dari sini. Oke, kita pasti bingung kenapa tiba-tiba muncul 8 sampai 1. Nah, itu yang tadi saya bilang, yang mesti kita ingat adalah 128 sampai 1 ini jumlahnya di sekitar 8. Nah, rumusnya adalah untuk mendapatkan hasil 24 ini kita tambahkan dulu 888 ini. 8 tambah berapa? 8 sampai berapa kali yang hasilnya 24. Karena 3 kali, maka kita ambil yang paling belakang 8, kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu ditotalin semua hasilnya ada 255. Jadi subnetnya adalah 255.255.255.0. Nah, kita beralih ke contoh kedua. Contoh kasus yang kedua lagi adalah /27. Subnet yang digunakan adalah berapa atau netmaxnya. 27 didapat dari 8 tambah 8 tambah 8 tambah 3. Hasilnya 27. Maka kita ambil 3. Acuannya adalah 3. Kita hitung lagi 1 2 3. Nah, tinggal ditotalin. Totalnya adalah 224. Nah, jadi subnet max untuk /27 adalah 255.255.255.224. Untuk pembagian subnetting atau netmax sudah saya ajarkan. Selanjutnya, berapa host dari /24 dan 27. Host itu dalam arti klien ya, yang dapat kita bagi, yang bisa menggunakan IP tersebut di dalam satu jaringan yang sudah kita petakan tadi. Dalam contoh kali ini, rumusnya adalah 2 pangkat n sama dengan 2. Rumusnya adalah 2 pangkat n kurang 2. Itu rumusnya. Nah, kita coba belajar hitung dulu. Kalau sudah masuk ke untuk pemetaan /24 dan 27, acuannya adalah kita menggunakan 32 bit. Nah, kita hitung dulu /24. 32 kurang 24. Rumusnya adalah 32 kurang 24.
hasilnya 8. 8 itu adalah N. Jadi dapat N dari mana? Dapat N dari 32 dikurangi 24. Hasilnya 8. 8 itu adalah N. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256 dikurangi 2. Hasilnya 254. Maka jumlah user atau klien adalah 254 user atau host. Sekarang kita coba yang /27. 32 kurang 27 sama dengan 5. Oke, maka 2 pangkat 5 sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30. Jadi, kalau kita ingin dalam satu ruangan hanya boleh 28 user atau host, kita bisa gunakan /27. Kenapa saya bilang 28 user atau host? Karena 2 IP atau 2 host itu sudah dipakai untuk broadcast dan network. Pembagiannya adalah, misalnya kita sudah hitung gini ya. Ini kita sudah hitung /27 itu pasti dapatnya 30 host atau user lah, atau klien. Nah, maka ada dua IP yang akan kepotong di sini atau dikurangi. Kenapa dikurangi 2? Karena dia akan dipakai untuk network dan broadcast. Gitu. Nah, untuk gateway-nya sendiri itu terserah dari si admin, apakah dia mau pakai /28. Gateway-nya dia mau pakai 28, 27 atau 1, itu juga bisa. Umumnya biasa mereka menggunakan 1. Itu untuk pembagian IP, saya harap sudah dipahami untuk pembagian IP. Jadi pembagian IP itu awalnya kita subnetting dulu, kita cari tahu dulu kondisi lapangannya atau ruangan yang kita bangun, topologi yang kita bangun, berapa user yang akan kita pakai, yang akan menggunakan IP. Nah, itu kita bisa bagi di situ. Cara pembagiannya sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah saya akan jelaskan ICMP. Jadi ICMP itu Internet Control Message Protocol. ICMP biasa kita coba cek saya ngutip aja ya, ngutip dari Wikipedia. Dari yang saya sudah baca di sini sudah saya pahami. Jadi ICMP itu dia tugasnya adalah mengirim pesan kesalahan dari suatu sistem jaringan. Contoh paling umum yang biasa kita lakukan adalah ngeping. Kita biasa lakukan ngeping. Oke, kita coba tes melakukan ngeping dulu ya. Kita ping ke detik.com. Ini salah satu contoh dari Internet Control Message Protocol. Di sini ditandakan bahwa detik.com itu dengan laptop saya itu terhubung, jadi tidak ada pesan kesalahannya. Jadi pesan kesalahan maupun jadi ICMP ini dia seperti menjelaskan pesan kesalahan dari satu sistem itu gitu, maksudnya dari tujuannya. Kalau tujuannya bermasalah, tidak bisa reply, nanti ketahuan. Contoh yang kita tidak bisa reply, misalnya ping local.stimic savenob.ac.id. Kita coba tes ping local.stimic savenob.ac.id. Nah, di sini dijelaskan bahwa host tidak dikenali karena dia di luar jangkauan daripada laptop saya. Kayak gitu. Oke, itu penjelasan tentang ICMP. Jadi ICMP itu merupakan pesan kesalahan dari sistem atau tujuan komputer kita gitu. Apakah komputer kita terhubung atau terjangkau tidak, dengan saling terhubung tidak gitu. Itu contoh kecilnya yaitu kita lakukan ngeping. Itu adalah ICMP yaitu. Nah, cara setting IP. Oke, setting IP di contoh kali ini saya menggunakan Linux. Oke, cara settingnya adalah kita klik tanda simbol di atas ini, ada sinyal, edit connection. Di sini ada terbagi, ada WiFi, ada mobile broadband, dan Ethernet. Untuk Ethernet sendiri itu yang LAN, mobile broadband itu modem, WiFi itu untuk wirelessnya. Jadi saya coba setting yang LAN dulu, atau saya setting aja yang LAN. Bisa klik edit, masuk ke IPv4,
automaticnya atau DHCP kita jadikan manual, klik add itu 92 atau 68, ini contoh saja 599 898. oke. Netmaxnya kalau di Linux itu kita bisa langsung petakan sesuai dengan subnet yang sudah kita ketahui, contoh kayak tadi yang kita ambil 27 dan 24. Nah, pada umumnya para admin biasa menggunakan /24. Kenapa? Karena banyak host yang bisa dipakai di situ. Tanpa kita tulis netmaxnya yang 255.255 sudah bisa langsung kebaca sama Linuxnya. Jadi tidak perlu saya ketik panjang-panjang netmaxnya. Gateway-nya kita harus ketahui dulu gateway-nya berapa. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa bertanya langsung pada si admin. Oke, DNS servernya. Oke. Contohnya kayak gini, lalu di save. Ini cara setting IP berbasis GUI di Linux. Nah, kali ini saya akan coba contohkan berbasis teks. Saya login dulu. Oke. Untuk di teks sendiri, untuk di Linux server ini saya gunakan Debian. Itu kita harus tahu patch untuk konfigurasi networknya sendiri. Untuk di Debian konfigurasi network itu kita bisa masuk ke /etc network interface. Kita gunakan text editor nano, enter. Nah, di sini yang kita upkan yaitu adalah ETH0, itu interface-nya. Nah, di sini posisinya saya DHCP kan. Kalau misalnya saya mau statikan, di sini saya tinggal rubah saja static. Lalu saya lepas tanda pagar ini. Kayak gini. Sudah. Untuk menyimpannya, saya langsung tekan Ctrl X. Akan ada muncul konfirmasi apakah lakukan modifikasi, saya tekan Y. Lalu saya enter. Konfigurasi berhasil. Selanjutnya kita akan restart service-nya. Cara restartnya menggunakan perintah ini, restart. Jadi networking-nya kita restart dulu. Ini kita cek dulu tes ping ke detik apakah berhasil terhubung. Kita menggunakan ICMP tadi. Kita lihat apakah berhasil terhubung. Tidak ya, kita cek dulu konfigurasinya. Udah betul ya, ini berarti tidak terhubung. Nah, kita kembalikan settingan lagi nano, kita tutup settingan statiknya, kita rubah statik jadi DHCP. Oke, yes, kita restart lagi. Kita tes ping, tetap tidak mau ya. Jadi cara setting IP-nya sudah saya beritahu. Cara setting IP secara berbasis GUI di Linux dan berbasis teks di server yang sistem operasi Linux sendiri juga. Terus tadi sudah saya jelaskan untuk pemakaian IP bagaimana, ICMP juga sudah. Mungkin cukup sampai di sini saja video tutorial atau tugas yang Bapak kasih. Selamat siang.